Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi-Nya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Tauhid, bab maja'a fil law, bab tentang apa-apa yang datang dalam permasalahan kata law, ya. Law artinya seandainya, ya. Nah, bahasa Arabnya lau, lam dan wawu, ya, yang disukun, lau. Nah, yang artinya apa? Seandainya. Yani maksudnya al-muallif rahimahullah akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kata lau. Jika diucapkan, apa konsekuensinya, terutama dalam masalah akidah, masalah tauhid ini, ya. Karena di sana ada lau yang dibolehkan dan ada lau yang dilarang. Al-muallif rahimahullah akan membahas tentang permasalahan lau, ya, yang artinya apa? Seandainya. Lau sendiri di dalam dalil-dalil syar'i itu memiliki banyak makna, atau di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Ya, tidak hanya satu makna. Ya, dia itu memiliki beberapa makna. Di antaranya lau ini disebut dengan harfu imtina'in limtina'. Ya. Lau disebut harf imtina'in limtina', ya, yaitu huruf yang menunjukkan, ya, tercegahnya sesuatu untuk terjadi karena tidak adanya sesuatu yang lain. Tercegahnya sesuatu untuk terjadi karena tidak adanya sesuatu yang lain. Itu disebut juga lau al-imtina'iyah. Lau imtina'iyah, yang menunjukkan apa? Tercegahnya sesuatu untuk terjadi karena tidak adanya sesuatu yang lain. Nah, misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Lau kana fihima, seandainya ada di langit dan bumi itu, ya, seandainya ada pada keduanya, yaitu pada langit dan bumi, alihatun, Tuhan-Tuhan, illallah, selain Allah, la fasadata, niscaya hancurlah langit dan bumi itu. Perhatikan, ya. Ada kata lau di sini. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Seandainya ada di langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya telah hancurlah langit dan bumi ini, telah hancurlah keduanya. Paham? Baik, ulangi lagi. Seandainya
ada di langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya telah hancurlah apa? Keduanya, yaitu langit dan bumi ini akan hancur. Kalau kita lihat langit dan bumi ini hancur nggak? Nggak hancur, ya. Langit dan bumi ini hancur nggak? Nggak. Tidak hancurnya bumi dan langit ini kenapa? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini imtina'u fasadi al-ard was-sama' limtina'i wujudil alihati ghairullah fihima. Tidak adanya atau tidak terjadinya kehancuran bumi dan langit ini karena tidak adanya Tuhan-Tuhan di dunia ini selain Allah. Karena kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan hancur langit dan bumi ini. Kenapa hancur? Karena masing-masing Tuhan ingin berkuasa. Masing-masing Tuhan inginnya dijadikan Tuhan yang paling agung, yang paling besar, ya enggak? Maka Tuhan yang kuat akan menyerang Tuhan yang lemah. Ya. Nah, maka saling perang nih. Tuhannya saling perang. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan ini punya pasukan, Tuhan ini punya pasukan, perang. Ya, akhirnya bumi dan langit ini hancur. Kalau ada Tuhan selain Allah. Tidak terjadinya kehancuran bumi dan langit sampai saat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhannya siapa? Allah saja, gak ada yang lain. Ini namanya harful imtina'iyah, lau imtina'iyah. Tidak ada kata lau dalam ayat tadi, ya, dalam surat apa? Al-Anbiya 22. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada di langit dan bumi itu Tuhan-Tuhan selain Allah, pastilah langit dan bumi itu akan hancur. Tapi karena tidak hancur, ya, pada kenyataannya langit dan bumi ini tidak hancur, tidak terjadi kehancuran karena memang tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, jadi imtina'u fasadi al-ardi was-sama' limtina'i wujudil alihati fihima ghairullah. Tidak terjadinya kehancuran di langit dan bumi ini karena tidak adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini makna lau yang pertama. Makna lau yang kedua, lau terkadang berarti huruf syarat. Maknanya seperti in, jika. Ya, bisa berarti jika. Lau bisa berarti jika. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wal yakhshal ladzina law taraku, ada kata law taraku. Dan hendaknya merasa takutlah orang-orang yang jika mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, ya, yang mereka takut, ya, atas generasi tersebut. Ini lau taraku, yani in taraku. Hendaknya orang-orang itu merasa takut jika mereka meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Lemah dalam keimanan, ya, lemah dalam ma'isyah, dalam kehidupan, ya. Hendaknya mereka takut. Oleh karena itu, jangan disia-siakan generasi tersebut. Ya, mereka harus dikuatkan. Dan yang paling mereka butuhkan adalah kuat dalam iman. Maka mereka harus dikuatkan imannya. Diajarkan ilmu agama. Nah, harus dikuatkan ilmunya. Nah, dikuatkan agamanya. Kemudian dikuatkan dari sisi dunianya. Ya, kalau orang tuanya memiliki rezeki yang lebih, hendaknya dia tabung untuk anak-anaknya nanti, biar mereka kuat dari sisi dunia dan juga sisi akhirat. Ya, lau di sini artinya apa? Berarti in,
Ya, jika. In syartiyah. Baik. Lau dalam bahasa Arab juga berarti seperti an masdariyah. Ya, an yang itu apa? An masdariyah. Yang masuk pada fi'il yang maknanya masdar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Nah, Allah firman, waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law. Law di sini artinya an. Law waddu an tudhina, gitu ya, sama dengan an. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap, ya, orang-orang kafir itu berharap sifat lunak kalian, law tudhinu, kalau engkau mau bersifat lunak, sehingga mereka pun akan bersikap lunak. Jadi orang kafir bilang, jangan kenceng-kenceng lah pegang dengan agamamu, ya, toleransi sedikit lah, ya. Mereka berharap seperti itu, agar kita itu lunak, nggak terlalu berpegang teguh dengan agama kita. Kalau beragama itu yang biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebih-lebihan, misalnya, ya. Kelihatannya kalimatnya enak, tapi maksudnya jangan berpegang teguh dengan agamamu, biasa aja, ya. Nah, baca Quran, ya, jangan keterlaluan lah, misalnya sehari masa 5 juz bacanya, ini keterlaluan misalnya, ya, karena dia nggak pernah baca Quran. Ya, Islam bagaimana? Berislam ya, yang penting mah kamu sholat, nggak baca Quran nggak apa-apa, yang penting kamu sholat, gitu. Itu maksud mereka menginginkan jangan terlalu mungkin jangan terlalu ekstrim, ya, jangan terlalu berlebihan dalam beragama, ya. Kalimatnya bagus, tapi maksudnya salah, ya. Jadi orang-orang kafir itu berharap kalau kita itu beragama itu biasa-biasa saja, toleran yang berlebihan. Yang saat ini seperti yang terjadi saat ini, ya, bahkan itu dikatakan, yang mengatakan juga sebagian orang Islam juga. Jadi kalau ada orang Islam yang sungguh-sungguh berpegang teguh dengan agamanya, ngajinya sungguh-sungguh, akidahnya sungguh-sungguh, itu dianggap orang yang ekstrim. Tapi kalau orang Islam yang jarang-jarang sholat, ya, cuma Islamnya itu di KTP, nah, kemudian dia toleran, ya, orang kafir sedang merayakan hari rayanya, orang Islam ikut-ikutan, ya, nanti mereka juga ikut-ikutan dengan hari raya kita, misalnya, biar bareng-bareng. Nah, ini keinginan orang-orang kafir. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau engkau itu bersikap lunak dalam beragama, ya, sehingga mereka pun mau bersikap lunak dengan agama mereka. Kita nggak butuh mereka bersikap lunak dengan agama kita butuh. Lakum dinukum waliyadin. Atau nggak usah susah-susah ingin mengikuti agama kita, nggak usah. Amalkan aja agama kamu, ya, seperti yang kamu yakini. Dan kami juga akan mengamalkan agama kami seperti yang kami yakini. Lakum dinukum waliyadin. Nggak usah kita disuruh-suruh mengikuti agama kalian, dan kami juga nggak akan meminta kalian mengikuti agama kami. Ya, kalau lebaran ikut lebaran, kalau mereka sedang Natalan kita ikut Natalan, nggak seperti itu, ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku juga untuk saya. Nah, tapi orang kafir berharap seperti itu karena mereka nggak ingin orang Islam itu berpegang teguh dengan agama mereka dengan kuat. Mereka itu nggak ingin. Ya, waddu law tudhinu fayudhinun. Sebenarnya keinginan mereka nggak sampai di sini. Keinginan mereka itu nanti ngelonjak. Oke lah, kita misalnya ikutin keinginannya. Maka mereka ingin nambah sampai kita pun beragama, kita masuk ke agama mereka. Ya. Nah, itu keinginan mereka pada akhirnya. Keinginan terbesar mereka itu seperti itu. Kita itu keluar dari agama ini dan mengikuti agama mereka. Cuman mereka itu kan nggak bisa langsung, ya, sehingga lewat pelan-pelan. Nah, ada yang termakan, sebagian kaum muslim ada yang termakan. Ya, jadi kalau mereka sedang merayakan, ya, hari raya mereka, sebagian kaum muslimin ikut-ikutan di gereja. Ya, sebagian orang Islam ngajinya, ya, ngajinya di
gereja ketika mereka juga sedang punya acara. Ini mengacaukan, bikin kacau. Sampai orang-orang gereja sendiri mereka juga mereka juga gerah ya. Ada sebagian orang yang nggak suka seperti ini, ya, yang nggak liberal ya. Itu mereka itu nggak suka. Udahlah, orang Islam mengajinya di masjid aja, di masjid mereka, nggak usah ikut ngaji di gereja. Nah, memang begitu harusnya. Ya, nggak usah ikut ngaji-ngaji. Mereka biarkan ya beribadah di gereja mereka, ya, di tempat ibadah mereka. Nah, kita juga tetap beribadah di tempat kita. Nah, nggak saling mengganggu. Ya, nah, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Karena kita masing-masing akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waddu law tudhinu fayudhinun. Law di sini artinya an, masdariyah. Ini waddu an tudhina fayudhinun, gitu ya maknanya. Baik. Law juga bisa berarti at-taqlil, menunjukkan taklil. Taklil itu sedikit. Ya, paling tidak lah gitu ya, paling tidak. Misalnya dalam hadits Nabi SAW bersabda, iltamis, atau dikatakan dalam bahasa Arab, iltamis walau khataman min hadid. Dalam bahasa Arab dikatakan iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun sekedar cincin dari besi. Nah, jadi ada orang mau nikah tapi nggak punya mahar, disuruh nyari. Cari di rumah, barangkali ada mahar, ya, emas sedikit. Dicari, nggak punya emas juga, suruh pulang lagi. Udah, cari aja, walaupun sekedar emas dari walaupun sekedar cincin dari besi, nggak apa-apa. Kalau istrimu ridho, ya, kalau istrimu ridho, nggak perlu emas berlian, besi pun nggak apa-apa. Nah, iltamis walau khataman min hadidin, ya, gitu. Ini wanita yang barokah begini. Ya, nggak mau membebani calon suaminya, tapi calon suaminya yang nggak mau ini, padahal udah ada akhwat seperti itu. Ya, iltamis walau khataman min hadidin, ya, carilah walaupun sekedar cincin dari besi, ya. Nah, biasanya kan cincin dari emas ya, buat nikahan ya, cincinnya dari emas. Nah, tapi kalau nggak ada, ya udah pengen nikah, ya nggak apa-apa dari besi kalau istrinya ridho, ya. Nah, ini taklil. Lau juga berarti, ya, untuk memotivasi. Lau itu berarti motivasi, untuk menunjukkan motivasi, lil haddi, ya. Contohnya bila mengatakan lau fa'alta kadza lakana ahsan. Misalnya ada orang sedang melakukan sesuatu, ya, ada yang lebih bagus, ya, maka kita mengatakan lau fa'alta kadza lakana ahsan. Kalau engkau melakukan ini maka jauh lebih bagus. Ya, ini untuk memberikan motivasi. Ya, kalau antum bisa sholat malam malah lebih bagus, misalnya, ya. Nah, lau shallaital laila lakana ahsan, misalnya. Kalau engkau sholat malam, ya, lebih bagus tentunya. Nah, ini untuk memberikan motivasi. Ya, lau qara'ta juz'an kamilan lakana ahsan. Ya, orang ini sedang baca Quran, ingin murajaah. Murajaahnya dapat berapa? Setengah juz. Ya, alhamdulillah udah setengah juz. Maka saya ingin kasih motivasi. Saya bilang, lau qara'ta juz'an kamilan lakana ahsan. Kalau engkau baca satu juz, ya, itu jauh lebih bagus. Nah, kalau engkau baca satu juz, jauh lebih bagus. Ini kalimat apa? Motivasi. Saya ingin memberikan motivasi kepada Anda, ya, agar Anda bisa membaca, meningkatkan kualitas bacaannya dan juga kuantitasnya, ya, nambah yang tadinya setengah juz ditambah menjadi satu juz. Nah, ini lau bisa berarti
menunjukkan makna motivasi, ya. Lau juga bisa berarti tamanni, berharap, ya, berharap yang tidak mungkin terjadi, berharap tapi sesuatu, berharap yang harapannya itu nggak akan terjadi atau sulit terjadi, mustahil untuk terjadi, ya, seperti, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 102, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Falau anna lana karratan, seandainya kami bisa kembali lagi, fanakuna minal mu'minin, niscaya kami akan jadi orang-orang beriman, ya. Nah, ini harapan orang yang apa? Sudah meninggal, ya. Nah, dalam surat apa? Asy-Syu'ara ayat 102. Nah, ini apa? Harapan orang yang sudah meninggal, orang-orang kafir sudah mati, diazab mereka di neraka. Mereka harapannya apa? Seandainya kami bisa pulang lagi, bisa balik lagi ke dunia, pasti kami akan menjadi orang-orang yang beriman, ya. Mungkin nggak? Mungkin nggak balik lagi ke dunia? Nggak mungkin, ya. Nah, ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 102 ini cerita tentang orang-orang apa? Penduduk neraka. Wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi la yansurunakum wa yantasirun fakubkibu fiha humul ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yaqtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya, ini namanya apa? Penyesalan ahlun nar, penyesalan ahlun nar, ya. Penyesalan penduduk surga. Kami ini dulu benar-benar sesat karena disesatkan sama orang-orang yang buruk, ya, sama para penjahat. Nah, ya, sehingga kami saat ini nggak ada yang bisa menolong, nggak memiliki penolong, dan juga nggak punya teman yang baik. Teman dekatku dahulu mana? Semuanya sudah meninggalkan saya. Ya, nggak ada yang bisa menolong saya. Dia berharap apa? Lau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya kami bisa balik ke dunia, niscaya kami akan jadi orang-orang beriman. Ini kata lau, seandainya. Nah, ya. Baik. Jadi lau dalam bahasa Arab itu memiliki apa? Banyak makna. Naam. Adapun yang dimaksud lau oleh al-muallif di dalam bab ini, ya, adalah lau yang terlarang. Ya, lau yang terlarang ini yang artinya apa? Seandainya. Yang itu menunjukkan seolah-olah dia itu enggak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Dan terdapat larangan orang itu menggunakan kata lau di dalam hadis. Ya, di dalam hadis terdapat larangan. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law kana kadza la kana kadza wa kadza." Nanti akan datang hadisnya, ya. Nah, jika engkau tertimpa dengan sesuatu,
ya sedang kena musibah, maka janganlah Anda mengatakan seandainya saya melakukan ini saya akan begini dan begini. Yakni dia menyesali perbuatannya, ya, dan tidak bisa menerima perbuatannya, tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seolah-olah dia tidak bisa menerima takdir. Dia mengatakan, aduh, seandainya saya melakukan ini dan ini, ya pasti nggak akan terjadi begini dan begini, atau pasti akan terjadi begini dan begini pada diri saya, ya. Seandainya tadi saya nggak lewat jalan ini, pasti saya akan selamat misalnya. Nah, saya ikut-ikutan kamu, jadinya saya ikut juga terjatuh, ya, sehingga kena musibah. Aduh, seandainya saya tadi tidak membeli ini, pasti nggak akan seperti ini keadaannya misalnya. Ya, ini dia nggak bisa menerima apa? Ketetapan Allah, musibah yang menimpanya. Nah, maka dia mengucapkan apa? Lau kana kadza wa kadza. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sudah terjadi dan dia kena musibah, maka ucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketetapan Allah dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki, dan kita hanya menerima dengan lapang dada. Ya. Naam. Antum sedang berjalan sama teman-teman antum, dibilang, "Yuk lewat sini aja." Tapi antum enggak lewat situ, malah lewat yang lain. "Enggak lah, saya mau lewat sini biar cepat nyampe." Qadarullah, ya, jalan yang sedang antum lewati sedang diperbaiki. Nah, teman antum melewat jalan ini udah sampai. Yang tadinya antum mau cepat sampai, qadarullah jadi terlambat. Ya. Kemudian antum bilang, "Aduh, coba kalau tadi saya nggak lewat sini, saya ikut teman-teman saya, pasti saya akan sudah sampai." Boleh nggak mengatakan seperti ini? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena seolah-olah dia tidak terima dengan ketetapan Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang mentakdirkan agar engkau lewat jalan ini. Ya, maka yang Anda katakan ketika mendapatkan jalannya buntu atau jalannya sedang ada perbaikan sehingga ditutup, antum mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Oh, ini ketetapan Allah, sudah takdir Allah, dan Allah yang melakukan apapun yang Dia kehendaki. Antum bersabar, yaudah saya bersabar, saya balik lagi ke tempat semula. Ya, saya balik lagi walaupun terlambat, ya nggak apa-apa, ini sudah takdir Allah, mau diapain lagi. Ya, diterima dengan baik, pasti ada kebaikan yang besar di balik takdir tadi, ketetapan Allah tadi, ya. Nah, maka mengucapkan lau seperti ini itu terlarang, ya, karena lau yang dia ucapkan tadi seolah-olah apa? Dia merasa tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyalahkan orang lain. Nih gara-gara kamu nih jadinya begini nih. Ya, enggak. Ya. Jangan biasa mencari kambing hitam. Cari kambingnya putih aja. Gak usah dede nanti nyarinya, ya. Nah, jangan cari kambing hitam. Maksudnya apa? Jangan suka menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau udah terjadi apa? Terima, lapang dada. Kalau untuk mengevaluasi, ya nggak apa-apa, dievaluasi. Kok bisa begini ya? Dievaluasi. Ya, oh ternyata ya saya salah tadi. Nah, supaya tidak jatuh ke lubang yang sama, ya, untuk kedua kalinya. Nah, baik. Al-Mu'allif rahimahullah membawakan ayat yang menunjukkan tentang lau yang terlarang, penggunaan lau yang terlarang. Seperti dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 154. Ya. Al-Imran ayat 154. Nah, gimana orang-orang kafir ini mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum, ayatnya secara sempurna, qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur.
Naam. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 54. Ayatnya panjang ya. Naam. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepada kamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan golongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyayangkan yang tidak benar terhadap Allah. Mereka menyangka sesuatu yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, ini orang-orang munafik yang ikut perang dan saat itu mereka ini ikut kalah. Mereka mengatakan, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Ya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, ya, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Mereka mengatakan begitu. Seandainya kita ini diberikan kesempatan untuk bicara, ya, untuk berpendapat, pasti kita nggak akan mati di sini nih, nggak akan kalah nih, ya. Mereka menyalahkan kaum muslimin. Ini kita kalah gara-gara kita nggak dikasih kesempatan nih untuk bicara, ya. Ini kalah gara-gara orang-orang Islam itu egois misalnya, mereka bilang begitu ya. Mereka mengatakan apa? Seandainya atau sekiranya, lau yaqulun, mereka mengatakan, lau kana lana minal amri syai'un, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, ma qutilna hahuna, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini, kita tidak akan terkalahkan di sini, ya, kita nggak akan terkalahkan di sini. Nah, qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah, ya, meskipun kalian di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, niscaya orang-orang yang sudah ditetapkan dia akan mati, pasti dia akan keluar ke tempat dia akan mati. Ini sudah ketetapan Allah maksudnya, ya. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah mencela ucapan mereka, seandainya kami itu punya urusan, pasti kita nggak akan kalah. Seandainya kami ini suaranya, pendapatnya didengar, pasti kita nggak akan kalah. Ya, kamu sih nggak dengerin saya, jadinya begini. Coba kalau kamu dengerin saya, nggak akan terjadi seperti ini. Nah, ini tidak dikatakan seperti ini, ya, tidak dikatakan seperti ini. Nah, karena mengatakan seperti itu menunjukkan kalau dia itu nggak ridha dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh seperti itu. Apa yang kita katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Oh, ini sudah ketetapan Allah dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Pasti ada hikmah yang besar. Ya, kalau untuk evaluasi biar enggak terjadi, ya enggak apa-apa, tapi jangan sampai menunjukkan kata lau, ya. Ayo kita evaluasi lagi nih. Kita kalah ini dari kenapa nih, dari sisi mana nih, biar nanti kita nggak terjadi lagi pada kita, ya. Naam, tapi dia tidak mengatakan seandainya kita begini pasti akan begini, ya. Naam, main bola kalah, kaptennya marah-marah ke teman-temannya. Ini kalian udah saya bilangin, seandainya kalian dengar nih apa yang saya katakan, pasti kita nggak akan kalah. Boleh nggak macam seperti itu? Nggak boleh. Ini seolah dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalah apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ya, kemudian kita mengevaluasi. Ya, mengevaluasi. Ya. Ini kesalahan ini karena begini dan begini, ya. Kemungkinannya karena begini-begini. Nah, itu setelah kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan menyalahkan orang lain kemudian mengatakan seandainya. Nah, ya. Baik.
Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid, anna min kamal at-tauhid al-istislam lil qada'i wal qadar. Bahwasanya termasuk dari kesempurnaan tauhid adalah menerima terhadap takdir Allah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima dengan penuh lapang dada. Ya. Wa anna qawla law la yujdi syai'an. Dan bahwasanya kata law, seandainya, mengucapkan law atau seandainya ini tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Nah, dasar. Jadi mengatakan seandainya itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Bahkan mengatakan seandainya itu apa? Yush'iru bi'adamir ridha bil qadar. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu enggak ridha dengan takdirnya Allah. Dan enggak ridha dengan takdir Allah itu apa? Mukhillun bit tauhid, bisa merusak tauhid. Nah. Ya, jadi bahwasanya di antara kesempurnaan tauhid seseorang adalah ridha dengan ketetapan Allah, dengan takdirnya Allah. Nah, siapa yang selesai nulisnya? Azhar, ulangi. Enggak, dari yang terakhir saya ucapkan, ulangi. Itu dari awal, yang barusan terakhir. Siapa yang terakhir nulis? Ya, coba. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Ya. Jadi bahwasanya termasuk kesempurnaan tauhid adalah menerima apa? Ketetapan Allah, yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya mengatakan seandainya begini, yaitu sama sekali tidak bermanfaat. Ya, dan dia menunjukkan dengan kata-kata tadi, dia menunjukkan bahwasanya dia tidak ridha dengan ketetapan Allah. Dan tidak ridha dengan ketetapan Allah itu merusak tauhid, ya. Jadi sekarang kalau kalian sedang diuji oleh Allah berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda jangan mengatakan seandainya begini, seandainya begini, seandainya begini. Seandainya begini pasti nggak akan begini. Atau seandainya kita melakukan ini pasti akan begini dan begini. Tidak. Tapi katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini ketetapan Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, ya. Nah, paham nggak? Ya. Jadi kalau sedang kena musibah, kita mengucapkan apa? Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Naam, begitu. Ma jaa fil law ay min al-wa'id wan nahyu an, ya. Bab tentang ancaman dan larangan dalam kata law, yaitu seandainya. Al-mu'allif membawakan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 154, yaquluna law kana lana, yaquluna ay yaqulu ba'dul munafiqin yawma uhudin mu'aradatan lil qadar. Yaqulun, mereka mengatakan, yakni sebagian orang-orang munafik, mereka mengatakan ketika perang Uhud. Dan perang Uhud kita tahu, dalam perang Uhud itu kaum muslimin kalah atau menang? Kalah. Kenapa kalah? Karena harta. Terus kenapa lagi? Tidak apa? Karena tidak mendengarkan apa?
mendengarkan Rasulullah SAW. Nah, karena sebagian kaum muslimin nggak mendengarkan Rasulullah SAW. Rasulullah bilang kepada tentara pemanah, kalian di sini jangan turun, apapun yang terjadi sampai ada perintah dari saya. Tuh malah turun ya. Sebelum Rasulullah memerintahkan, makanya kaum muslimin kalah. Nah, ya. Alhamdulillah, ternyata masih bagus ya. Nah, itu kalau antum nggak tidur pasti nyambung. Baik. Jadi orang-orang munafik ya saat itu juga ikut perang karena malu atau ketakutan munafiknya ya. Mereka itu sebenarnya perang itu nggak mau. Tapi karena malu atau karena takut mereka jadi ketahuan kemunafikannya, akhirnya mereka ikut-ikutan. Apalagi dalam perang sebelumnya jumlah kaum muslimin sedikit tapi menang. Wah, di Uhud wah pasti bakal menang lagi nih. Ya, karena jumlahnya sekarang banyak. Ya. Gitu. Tapi malah kalah. Nah, ya tapi malah kalah. Nah, ketika mereka kalah karena di perang Badar mereka nggak ikut. Ya, ternyata kaum muslimin menang, bawa ghanimah banyak. Waduh, mereka menyesal nih. Ada perang lagi, wah kesempatan nih, mereka ikut biar dapat ghanimah. Ya, nah biar dapat ghanimah. Nah, begitu di awal perang itu kelihatannya menang karena waktu itu siasat orang kafir, ya saat itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, yang belum Islam saat itu. Ya, kasih taktiknya pura-pura ngalah. Pura-pura ngalah. Begitu orang Islam sudah merasa menang, ya, dan mereka sudah mulai mengumpulkan ghanimah, para tentara pemanah sudah ditunggu sama Khalid bin Walid. Ini kapan turunnya mereka ini? Karena kalau nggak turun, mereka akan membuat tentara Khalid itu terlambat untuk hadir, ya, untuk menyerang, ya, akan kacau akhirnya. Nah, maka ternyata benar ditunggu, ternyata mereka turun. Kesempatan begitu mereka sudah turun di bukitnya, tentaranya sudah nggak ada, tinggal sedikit saja, dan mereka tidak akan membuat tentara Khalid bin Walid itu jadi terlambat untuk menyerang. Maka tentara Khalid langsung menyerang seperti ombak, ya. Nah, datangnya cepat. Dan saat itu kaum muslimin sedang ngumpulin ghanimah. Mereka nggak sadar, ya. Begitu mereka tersadar musuh datang dari belakang, mereka nggak siap, akhirnya banyak yang mati, ya, termasuk ada orang munafiknya yang mati. Mereka kalah, mereka marah-marah, ya, mereka mengatakan begini, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Ya, seandainya kami itu memiliki urusan, kami diizinkan, ya, untuk ikut mengatur, nah pasti nggak akan mati di sini. Seandainya mereka mati seandainya. Maka Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad pada mereka, "Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Ini mati sudah takdir Allah. Seandainya kalaupun kalian, ya, tetap di rumah kalian, gak ikut perang, kalau sudah takdirnya kamu mati, kamu akan mati dan datang ke tempat kematianmu. Jadi mati ini sudah ketetapan Allah, bukan karena tadi, ya. Nah, bukan karena urusan karena kalian gak diberikan kesempatan untuk ngatur misalnya, bukan karena ini. Nah, ini perkataan orang-orang munafik. Ya. Atau law kana lana min al-amri syai'un ay law kana al-ikhtiyaru ilaina. Ya, seandainya kami itu yang dikasih pilihan, bagaimana bagusnya, ya, maka nggak akan terjadi seperti ini. Ya, maqutilna hahuna ay lama ghulibna wala man qutila minna fi hadhil ma'arakah. Pasti kita nggak akan kalah dan tidak akan terbunuh, ya, di antara kita, ya, orang yang terbunuh. Maka Allah menyuruh pada nabinya untuk menjawab, "Lau kuntum fi buyutikum," kalaupun, ya, sekiranya kalian tetap di rumah-rumah kalian dan Allah sudah menetapkan kematian bagi kalian, pasti dia akan keluar dari rumahnya dan menuju ke tempat kematiannya. Semuanya itu sudah takdir Allah. Ya, semuanya itu sudah takdir Allah. Harusnya Anda menerimanya. Ya.
Kaum muslimin bagaimana? Kaum muslimin mereka menerima takdir ini. Mereka sedih karena kalah. Mereka sedih karena banyak kaum muslimin yang mati. Sedihnya lagi, ternyata Nabi mereka, Nabi Muhammad itu terluka dan hampir saja terbunuh dalam perang tadi. Mereka sedihnya luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melihat mereka menerima keadaan ini sudah takdir Allah, Allah turunkan apa? Ngantuk. Rasa ngantuk. Akhirnya mereka tertidur. Ya. Kalau sudah tertidur badannya fresh lagi. Begitu bangun, ya, apa yang tadi membuat mereka itu apa? Membuat mereka itu sedih, membuat mereka itu galau, itu hilang semua. Ya. Nah, nikmat tuh bisa tidur. Tapi kalau tiap saat tidur, ya itu musibah namanya. Nah, belajar tidur, ya, sholat tidur, baca Quran tidur, itu musibah. Tapi kalau lagi banyak masalah, lagi ingat orang tua, tidur tuh. Ya, bangun-bangun sudah nggak ingat orang tua. Ingatnya hafalan Quran. Saya belum nambah hafalan Qurannya. Ya, nah, baik. Faedah ayat ini, faedah hadis ini, atau faedah ayat ini ya tadi ya. Larangan mengatakan seandainya. Ya. Ya, untuk perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan mengatakan seandainya begini ya, untuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musibah yang sudah ditetapkan oleh Allah sudah terjadi, Anda tidak boleh mengatakan seandainya. Ya. Kemudian disyariatkan untuk menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan untuk menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Dan tidak marah karenanya. Ya. Jadi disyariatkan agar kita itu menerima takdirnya Allah, ketetapan Allah. Ya. Dengan penuh lapang dada dan tidak marah karenanya. Ya, tidak marah. Ya Allah, kok kenapa begini? Ya, kenapa Engkau takdirkan untuk saya seperti ini ya Allah? Ya, kenapa saya harus jauh dengan orang tua saya ya Allah misalnya, ya. Enggak. Kita terima dengan lapang dada. Ya. Siapa yang belum bisa menerima sekolahnya jauh dari orang tua? Atau ada yang mengatakan orang tua saya enggak cinta dengan saya dibuang di pesantren. Ya, di pesantren dikira dibuang. Orang tua saya enggak cinta dengan saya, udah enggak mau ngurus saya. Ya. Nah, makanya saya di pesantren ini dibuang saya di sini. Bukan dibuang Anda itu sedang diurus. Ya. Nah, biar berilmu. Ya. Nah, justru karena mereka sayang ya dengan kita semua, makanya ditaruh di pesantren. Nah, ya, mereka itu sangat senang kalau terus berkumpul dengan keluarganya. Tapi karena anaknya, karena mereka sadar mereka nggak bisa mengajarkan ilmu agama yang baik pada anak-anaknya, maka mereka menyantrenkan. Biar kalian menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, baik. Nah, yang ketiga, annal hadara la yunji minal qadar. Bahwasanya berhati-hati itu tidak akan menyelamatkan dari takdir. Bahwasanya berhati-hati itu tidak menyelamatkan dari takdir. Maksudnya begini. Jadi kalau Anda sudah berhati-hati, ternyata terjadi pada Anda sesuatu yang Anda takutkan dan berlindung darinya, maka Anda tidak boleh menyalahkan usaha Anda tadi. Ya. Ada orang yang tiap hari olahraga. Tiap hari dia olahraga karena biar tetap bugar ya. Katanya kalau orang olahraga itu gak akan kena sakit. Kemudian pakai masker berlapis biar nggak kena corona. Qadarullah kena juga.
ya, maka yang harus dilakukan apa? Menerima. Jangan marah-marah. Ya Allah, kan saya sudah olahraga tiap hari, saya juga apa? Pakai masker. Nah, kenapa kok saya masih kena ya Allah? Ya, saya sia-sia kalau begini. Ngapain juga saya olahraga kalau begitu? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Ya. Ini satu sisi ya, menyalahkan usahanya. Akhirnya nggak mau usaha lagi. Ini nggak boleh. Di sisi yang lain, ada orang yang nggak mau usaha. Nah, corona kan udah takdir Allah. Ya, kalau belum takdirnya saya sakit ya saya nggak akan sakit. Ya, nggak usah kita pakai masker, nggak usah kita olahraga. Ya, naam. Kalau belum takdirnya sakit nggak akan sakit walaupun nggak olahraga, walaupun nggak pakai masker. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh juga. Usaha harus, tapi jangan sampai bergantung dengan usaha. Jangan sampai bergantung dengan usaha. Artinya kalau Anda berusaha dan tidak mendapatkan hasilnya, kemudian Anda marah-marah, nggak boleh. Usaha harus, wajib, diperintahkan. Ya, kalau nggak dapat seperti yang kita inginkan, bersabar, ya, berserah diri kepada Allah, karena Allah pasti memberikan yang terbaik. Nah, ya, jadi al-hadar la yunji minal qadar. Kehati-hatian itu tidak akan menyelamatkan dari takdir. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh berhati-hati, ya. Nah, yang tidak boleh itu Anda bergantung dengan usaha tadi, ya, untuk berhati-hati. Ya, berhati-hati lakukan. Nah, berhati itu kita lakukan. Ya, karena itu kita juga diperintahkan untuk berhati-hati. Nah, tapi kalau terjadi sesuatu yang kita takutkan padahal kita sudah berhati-hati darinya, maka kita terima dengan lapang dada. Ya, terima dengan lapang dada. Baik. Nah, ini beberapa faedah, ya, yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya, ya, di dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.